Plan of action. Ya, dan ini juga nanti ada Bu Yuli di belakang dari KSI ya. Saya juga akan tanya juga beberapa hal ya. Ini menarik ada plan of action, tapi ini terkait dengan pertanyaan kritis ya, yang coba Anda cermati ya. Pertama, apakah ada target dalam penyusunan policy brief ini? Sekali lagi, kita die hard kita semangat kita, persistensi kita itu kalau kita punya target ya. Jadi jangan sampai patah semangat 1 tahun ditolak itu kemudian ngelukro atau ya, lemes gitu ya, enggak. Tapi kita akan tahun-tahun sampai ya mungkin apa yang ingin Anda dapatkan. Munculnya perpres baru ya, munculnya PP baru atau amandemen undang-undang, atau kalau Anda berani masuk ke MK ya. MK kan itu Pak, saya waktu dari AIDS ada nggak? Yang pasal-pasal yang diskriminatif itu di dalam undang-undang kalau ada MK kan, bisa tuh kalau itu konfrontatif itu, apa? Konfrontatif Pak itu jalur konfrontatif. Tapi kalau jalur mau baik-baik amandemen, jadi membujuki DPR, membujuki partai politik tadi Pak, mari kita amandemen pasal-pasal yang diskriminatif. Masukkan prolegnas atau program legislatif nasional itu butuh proses yang panjang. Yang tidak sabar, mari kita MK-kan saja. Nah, itu bagian dari apa yang kita sebut usaha untuk mencapai target. Nah, kira-kira ada target ya dari tiap-tiap kelompok tadi? Ya, Pak. Ya, betul. Nah, dalam target tadi ada beberapa indikator Pak yang menarik ya. Memang target sampai merubah kebijakan itu nggak gampang ya. Ya, nggak gampang. Tapi ada target-target antara, misalnya policy brief sampai dibaca, misalnya sampai ada diskusi dengan stakeholders tadi, sasaran tadi. Mitranya siapa ini? Ini yang jadi bukan lawannya. Kalau MK itu lawannya, jadi mitranya siapa? Nah ini semua kita akan plankan juga nih, detail nih. Bu Yuli ya, KSI ya Bu ya, KSI juga tertarik untuk itu, yang influencing policy itu ya. Jadi bagaimana sampai ke policy maker, venue-nya apa, alatnya apa, begitu ya. Mungkin bisa diterangkan. Ini KSI itu ada satu program dari DFED yang membahas mengenai knowledge sector ya. Jadi kita itu di perguruan tinggi itu sebagai penghasil ilmu pengetahuan ya, atau juga bisa mengelola, tapi ada pengguna. Singkat aja ya Profesor, terima kasih buat kesempatannya. Knowledge Sector Initiative atau sektor pengetahuan, inisiatif sektor pengetahuan adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia, difunding oleh pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri mereka, Department of Foreign Affairs and Trade, kerjasama dengan pemerintah Indonesia, counterpartnya adalah Bappenas yang ada di Jakarta. Jadi program ini merupakan program 15 tahun untuk saat ini desainnya, dan baru berjalan sekitar 1 tahun lebih, bulan Mei tahun lalu. Jadi kita ada melihat 4 aspek dalam knowledge. Pada prinsipnya seperti yang Profesor katakan adalah untuk bagaimana meng-engage counterpart kita. Bappenas kurang suka dengan istilah influence karena ada faktor pihak luar, jadi agak-agak sensitif. Gitu. Jadi engage ke policy, jadi bagaimana untuk menginform policy atau kebijakan publik, pemerintah sebenarnya dengan non pemerintah juga Prof. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi itu jadi prioritas utama. Dan selain untuk engage ke policy adalah bagaimana untuk bisa mengencourage atau mendorong ada timbulnya diskusi-diskusi publik atau debat-debat publik yang juga bisa mengubah opini, juga mempengaruhi opini, dan nantinya kita akan mendorong adanya gerakan-gerakan di masyarakat. Jadi targetnya banyak, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat, media, lembaga-lembaga sektor-sektor pengetahuan, misalnya universitas ataupun lembaga research institutes. Dalam knowledge sector ini agak cukup unik karena kita memperlakukan knowledge sebagai satu sektor. Jadi ada pihak, dia memiliki lingkungan di dalamnya, ada aktor-aktor yang terlibat juga. Jadi ada 4 aspek di situ, ada supply, ada demand, intermediary, dan enabling environment. Supply adalah yang memproduksi pengetahuan itu, knowledge, termasuk universitas atau researchers, individual atau research organizations, think tanks, dan yang lain-lain.
kemudian ada demand, yaitu pengguna. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah atau policy makers, bisa juga lembaga-lembaga yang memproduksi, yang belum tahu pengetahuan itu dan mereka membutuhkan pengetahuan itu. Seperti di antara kita juga bisa dikatakan demand karena pengetahuan dari satu lembaga atau universitas satu yang belum diketahui oleh teman-teman universitas lain mungkin perlu untuk diketahui. Jadi mereka juga sebagai pengguna. Kemudian ada intermediary, yaitu penyampai. Proses translasi, translation dari pengetahuan itu menuju kepada policy. Itu bisa juga teman-teman lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga advokasi. Seperti itu, atau bahkan pemerintah yang saling mengantar pengetahuan itu kepada si pengguna akhir. Kemudian ada juga enabling environment tadi, yaitu lingkungan yang mendukung pelaksanaan atau situasi yang harmonis dalam mendukung knowledge to policy. Misalnya faktor-faktor yang di luar kontrol kita, beyond our control. Misalnya regulasi-regulasi pemerintah yang kadangkala bisa jadi mendukung atau yang blockage, yang menghambat proses-proses itu terjadi. Jadi secara garis besar itu, kalau teman-teman tertarik untuk melihat informasi lebih lanjut knowledge sector initiative, karena kita tidak hanya terbatas pada penerima manfaat saat ini, yaitu think tank saja, tapi juga banyak lembaga-lembaga. Kami punya website dan silahkan, mungkin ada Mbak Selvi di sini, ada Mbak Putu juga sering relasi sama kita. Kita senang sekali untuk saling bertukar informasi dan seringkali kita membuat event-event juga di mana teman-teman dari seluruh Indonesia bisa bergabung. Jadi silahkan untuk cek website kita, kontak kita. Kami senang sekali untuk saling berbagi informasi. Dan sektor yang kami tekuni saat ini bukan hanya kesehatan tapi semua, dan lebih banyak ke sektor yang sosial, bukan hard science untuk saat ini. Tidak bentuk pengguna ke depannya. Terima kasih Profesor. Ya, pertanyaan menariknya, apakah kita atau Anda atau grup Anda ya, itu akan berusaha menjadi orang atau pihak yang paling lengkap datanya pada fokus tadi, pada topik tadi ya, paling update, paling well managed informasinya, dan paling kritis nih, dalam hubungan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Dan bisa nggak akhirnya nanti Anda pihak yang paling dicari oleh banyak pihak. Nah ini, jadi itu tadi yang disebut sebagai Mbak Yulia ya, Mbak Yulia knowledge management-nya itu bagus. Ini. Jadi kita bicara, everybody is listening, tadi mendengarkan loh. Ada tuh orang yang ya tong kosong, nyaring bunyinya tapi nggak ada orang dengerin, karena dia ngomongnya nggak jelas. Tapi ada orang yang ngomongnya nggak banyak tapi didengar, karena dia betul-betul datanya bagus. Ya. Gimana? Kira-kira Anda percaya nggak bahwa ke depan ketika bicara mengenai plan of action, Anda punya target ya, tapi juga Anda punya target untuk diri Anda atau tim Anda nggak nih untuk ke sini? Maka salah satu hal yang saya paling tanda kutip ya, sedih kalau misalnya ada S3 itu apa S3? Ini cuma jokes orang Jawa tuh, kayak saya tuh suka lucuan singkatan S3 itu apa artinya? Saben Sabtu store dulu Pak. Jadi ke Jogja Saben Sabtu. Tapi kalau dari semua saya sanggupi tadi betulnya, apa artinya? Ya tiba-tiba dia ahli AIDS, ahli TB, kalau ada kontrak untuk ya pindah lagi. Jadi tergantung pada siapa yang berani bayar. Nah ini kan nggak mungkin orang itu lama-lama kan nggak bisa ahli semuanya. Ya. Nah dulu pada saat saya di UGM awal belum ada tim-tim di UGM, memang saya juga semua saya sanggupi, sehingga ada L4 Laksono lagi. Karena udah enggak, karena udah mutu siapa ekonomi kesehatan siapa udah terbagi lebih dari 10 orang ya. Ini. Nah artinya apa? Bahwa kita nggak mungkin menjadi orang yang dicari kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang rinci. Ya. Paham maksud saya nih? Ya seperti misalnya Pak Helmi ini ya mau menjadi fokus pada preventif promotif ya, betul ya? Yang berarti harus punya data tuh Pak, yang berapa preventif promotif anggarannya di Kemenkes, berapa di PU, karena ada satu kesalahan fatal di teman-teman di beberapa tempat ya, seolah-olah kalau di publik itu hanya di Kemenkes.
Dan saya sering, ini dalam kadang-kadang menjadi saya jadi orang aneh di kalangan teman-teman FKM. Saya bilang bahwa Kemenkes itu memang kementerian yang harus kuat kuratifnya. Waduh, Anda pasti akan nyalahkan saya nih. Paham maksud saya? Karena hanya satu-satunya kementerian di kabinet yang ngurusi kuratif. Anda paham nggak? Itu hanya Kemenkes. Betul nggak? Coba ada nggak? Ada lainnya nggak? Tapi yang ngurusi preventif promotif ya, nggak cuma Kemenkes, ya, PU ngurusi nggak? Water and sanitation tadi, tadi sosial Kemensos tadi yang urusan rawan terlantar tadi, ya itu harus ngurusi. Pendidikan apalagi, ya. Nah sehingga lulusan FKM itu tolong jangan masuk Kemenkes semua dan jangan ribut dengan dokter. Kadang-kadang itu ada seperti yang sering terjadi itu dalam situasi itu seperti FKM itu terpisah dengan FK. Apalagi kalau fakultas terpisah itu bisa terjadi. Kemarin Pak Asgobat katakan dari ada yang di Depok, ada yang di Salemba, ya. Jadi ada jaraknya. Ya. Nah ini yang kita tidak boleh di Unpad sama UGM kita mesti jadi satu ya. Tapi saya lihat di beberapa fakultas yang universitas yang terpisah itu ada kita dan mereka, tahu ya? Ini enggak nih. Jadi kita harus bersama-sama dan teman-teman FKM itu bisa nggak seorang lulusan S1 FKM itu masuk ke dinas tata kota, bisa nggak? Bisa, karena dia apa? Akan menjadi ahli planner kota, S2 tata kota, tapi prinsip-prinsip publiknya masuk di tata kota. Jadi ketika Jokowi memperbaiki sungai-sungai kumuh itu gimana? Apa itu artinya tuh? Hanya untuk pandangan atau banjir atau juga untuk penyakit nih? Ya untuk penyakit, untuk mengurangi penyakit. Ketika danau di Riau, fluid itu diperbaiki juga untuk mental health nggak nih? Betul nggak? Ada pengaruhnya nggak untuk mental health? Kalau kita di kampung-kampung yang kumuh di Bandung ya atau di Jakarta ya, sumpek nggak itu? Nggak punya tempat ya publik, ya. Saya tuh ternyuh ketika kemarin lagi bikin taman ya, bikin taman. Ternyata ada satu orang staf TU itu yang, Pak saya tuh senang jadi relawan taman. Kenapa? Karena saya di rumah tuh nggak punya taman. Sederhana dia tuh nggak punya taman di rumah. Jadi tanah itu ya, jadi punya taman di kampus itu dia sangat merawat betul. Kenapa? Dia merasa ini taman saya. Jadi coba deh. Ini Pak Jokowi itu juga bagian dari public health. Nah ini sekali lagi, jadi ini kita melihat bahwa ketika bicara mengenai dunia tadi ya, yang well managed tadi itu, kita akan masuk pada satu pertanyaan menarik, apakah kita itu akan menjadi orang yang akan dicari. Oke, ini yang pertanyaan kritis, sehingga nanti kita akan masuk kembali pada bisnis pokja ini ya. Saya yakin intinya tetap pada time series ya, monitoring ya. Jadi mohon ketika menetapkan policy brief yang ada ini, itu ada unsur monitoring dan evaluasinya ya. Jangan, saya kira hampir semua yang tadi dibahas itu ada unsur monitoringnya. Ya. Masih kata yang kemarin kita bahas, ada ini ya, monitoring dan kerja tadi bukunya Bu Tias. Anda kalau mau baca lebih detail ke bukunya Bu Tias itu ada satu chapter mengenai Monef ya, Bu Tias ya. Ya itu menarik sekali ya. Dan Monef ini yang kita akan coba tonjolkan. Dalam konteks JKN memang tahun depan pun Monef JKN juga akan terus ada sampai 2019. Jadi kalau tiap tahun kita Monef kita akan benar nggak hipotesis kami bahwa skenarionya bahwa nanti tidak bisa ketemu di titik yang sama kalau tidak ada perubahan kebijakan yang besar. Ya. Kalau seperti ini saja cenderung akan begini atau bahkan NTT tambahnya sedikit, Yogyakarta tambah banyak, jadi melebar. Nah, nih. Oke, nah monitoring tadi kita akan sampai pada satu titik yang menarik mengenai time series tadi ya. Jadi kami berharap plan of action-nya itu yang nggak usah banyak-banyak ya, satu dulu policy brief dan 19 ini cukup capek juga kan. Tapi yang paling penting apa yang kita teliti ya. Nah, ketika kita lihat time series impact policies atau program tadi, kemudian ya ini a condition that a policy seeks to impact, jadi semacam indikatornya ya. Kemudian ada pertanyaan menarik mengenai whether change is needed. Jadi perubahan itu diperlukan
Nah ini. Jadi ini entah perubahan kebijakan dari yang nol sama sekali menjadi ada, atau kebijakan yang ada itu dinilai, bukan dianggap ya, dinilai keliru, dirubah. Nah, ini bagian yang penting. Jadi mohon nanti kalau bisa fokus betul pada kebijakan apa, termasuk kalau itu ada peraturan menterinya nomor berapa, pasal berapa, yang dianggap bermasalah misalnya. Ya. Sama dengan undang-undang di MK kan juga bukan seluruh undang-undangnya loh, tapi pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Ya. Undang-undang tetap ada, tidak jarang sekali yang undang-undang semuanya diambrolkan, tidak, tapi pasal-pasal yang bermasalah itu mana. Nah. Oke, jadi dengan demikian kita bisa mempunyai standpoint yang jelas, ya, dan bisa memberikan semacam masukan. Oke, sehingga terakhir bagaimana ke depannya? Nah, gimana? Kira-kira ada yang siap minggu depan sudah diluncurkan? Saya lihat ada yang sudah siap punya. Apa? Yang sudah siap 2 atau 3, ada apa? Tapi nanti ini semua akan kita rangkum dulu. Ada nanti Bu Heni ya, Bu Hera ya, Bu Hera nanti dirangkum semua ya. Untuk kita lihat. Tapi ada berapa yang mungkin 1 minggu 2 minggu udah bisa. Kita coba push betul ya. Nggak apa. Kemudian berikutnya ada yang 2 minggu, kemudian 3 minggu. Nah kami dari tim UGM, kami akan ada satu di dalam saya nggak bisa ngantol ke web, tapi di dalam webnya itu ada policy brief ya. Nanti kita bisa lihat ada yang sudah jadi, dan nanti juga ada penggodokan policy brief juga bisa. Nanti kita bikin semacam sistem komunikasinya. Kami akan meng-hire satu orang mungkin part-timer ya untuk mengelola komunikasi policy brief ini ya, untuk persiapan tadi. Saya nggak tahu Bu Hera mau masuk S2, S3 atau yang lainnya. Sambil riset, sambil meneliti. Di Amerika seperti itu modalnya, masuk S3 itu sambil belajar, bekerja, tapi selesai tepat waktu. Wah, kalau di sini sambil belajar, bekerja, tapi selesainya molor. Nah ini celaka nih. Betul nggak Bu Susi ya? Di Australia kerja nggak? Kerja. Iya, dengan dosennya iyalah. Masa nyuci piring ya? Maka ada juga yang nyuci piring itu kasihan betul. Jangan mau kalau nyuci piring. Oke, gimana? Ada yang siap? Oke, nanti kita sirkulasi ya. Kalau ada yang siap, silahkan nanti email ke kita, dan nanti kita akan bikin timnya. Bu Hera sebagai satu ancornya, jangkarnya. Oke. Kemudian target kita di Padang ya, kita akan melihat, mengevaluasi kegiatan kita setahun itu dapat apa gitu ya. Paham ya? Misalnya dapat apanya, kita bikin seminar ini, ada proses advokasi, ketemu ini ditolak, debat, kusir, bisa jadi. Atau masuk ke Kompas, bikin, menarik Kompas ya. Saya sering kerjasama dengan Kompas ya, kadang-kadang mereka Kompas itu gini ya, Kompas itu lucu ya, selalu telepon ke saya berapa kali ya, untuk wawancara macam-macam, sampai saya, bisa nggak orang lain, karena saya kadang-kadang juga nggak enak kalau ngomong sesuatu yang saya nggak betul ya. Tapi dia bilang, Kompas Pak susah cari orang. Di Indonesia itu kok cuman, jadi yang kalau di Kompas Anda tahu ya, ada kok namanya itu aja loh. Nah, makanya nanti kalau suatu ketika ada kesehatan jiwa Pak, nah ini bisa kita kerjasama dengan Kompas, misalnya di halaman berapa tuh, saya lupa, 67 ya. Itu satu halaman penuh, kalau kita punya semacam tulisan, 3 atau 4 tulisan yang pendek dan panjang dikit ya, itu bisa didesain bersama wartawan Kompas untuk masuk itu. Sering itu Anda lihat seperti reportase khusus ya. Tempo juga nawaran seperti itu, ya. Yang belum pernah kami coba itu TV belum, tapi TV harusnya bisa juga. Spesial investigasi ya, kayak BBC itu itu bisa, asal kita berani untuk membuat semacam tulisan. Itu cara juga kita kerjasama dengan media. Kalau memang iya, nanti kalau perlu kita bikin semacam blended learning di pakai web lagi, ya kita murah. Kalau Anda punya dana bisa datang ke UGM, kalau enggak melalui ini working with media. Jadi tadi sudah ada usaha dari Kompas, jadi seperti tadi Pak, isu kaum terlantar itu menarik Pak, masuk wartawan Pak, atau masuk ke TV Najwa, Mata Najwa itu ya. Nah, dia sebagai hostnya, tapi skrip dari kita itu mereka sangat mengharapkan hal-hal yang kontroversi itu yang dicari. Oke, gimana? Jadi kita siap Padang temu semua?
ya dengan nanti kita mencoba untuk monitoring diri kita sendiri ya, kita melempem seperti kerupuk atau apa semangat terus ya. Oke, saya kira sudah jam segini, jam 5 kurang seperempat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapan terima kasih kepada Ibu, Bapak sekalian. Banyak sekali dari NGO, saya tidak menyangka kebijakan, tapi dari NGO banyak yang hadir. Dari berbagai universitas, kemudian juga PKMK yang banyak berinisiatif untuk melakukan segalanya. Dari KSI tadi juga ya hadir, saya tidak tahu kalau itu dari KSI. Kemudian seluruh panitia yang mendukung acara ini. Dan terakhir sekali, kalau ada kekurangan itu adalah kesalahan saya sebagai ketua panitia, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan tulis email kepada saya apa yang harus saya perbaiki untuk mengobati kekurangan kami, dan kita insya Allah memperbaiki. Sampai bertemu di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.